Ya, langsung intro dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini for the first time teman-teman sekalian, mohon maaf dan terima kasih sekali sudah rela untuk direpotkan. Ya, kita sama-sama bertugas bareng. Ya, mungkin bisa dari Mas Faiz langsung perkenalan diri dulu mungkin, Mas Faiz. Ya perkenalkan teman-teman semuanya, penonton setia Distopia asik. Distopia kan namanya? Yoi, wih, mantap. Ya, perkenalkan nama saya Faiz Firmansyah, bisa dipanggil Faiz, atau sering juga Faiz pakai S bukan Z. Motonya apa ya? Hiduplah yang berarti lah. Wah, asik. Ini kenapa jadi kayak motivasi nasihat gitu ya? Kan nggak jelas ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Putra Mahardika, sering dipanggil Reza. Intinya jangan pernah kita nyerah, karena pertahanan terbaik adalah perlawanan. Wah, ngeri. Nah, ini nih yang kita butuhkan dari aktivis kampus kan, karena dapat misalnya kayak kita dapat sebuah masalah, jadi kita dapat mengkritisinya dari sudut pandang mahasiswa. Oke, perkenalkan di sini saya host teman-teman sekalian. Saya Rio, aka Rio, hostnya dari Distopia Channel. Moto saya adalah manusiakanlah manusia. Waduh. Ini kayaknya jadi ngalahin podcast cerita kita kayaknya. Insya Allah. Oke, jadi gini, mau bahas yang itu loh, yang lagi rame sekarang, yang lagi jadi trending topik, yang masalah penyiraman air keras kepada Bapak Novel Baswedan. Itu masa kira-kira hukumannya cuman setahun penjara. Menurut Mas Faiz dulu deh, mungkin bagaimana tanggapannya pas pertama kali dengar berita ini? Oke, ya sebenarnya kalau misal dari saya sendiri sih cukup aktif ya mengikuti berita ini, mulai dari kasus penyerangan dari Pak Novel sekitar 3 tahun lalu gitu ya, mulai dari sempat hilang gitu ya, sempat nggak ada kabar selama setahun, terus mulai ada dibentuk tim satgas gitu ya, sampai sekarang putusan yang terakhir kemarin. Ya sebenarnya kalau misalnya saya pribadi pandangan sebagai masyarakat yang menyimak lewat media sosial gitu, maksudnya secara langsung juga belum tahu, dan bahkan juga saya belum belajar secara lebih detail mengenai hukum-hukum pidana itu seperti apa gitu yang berlaku di Indonesia gitu. Tapi intinya yang saya dapat juga mengenai dari berita-berita yang ada gitu ya sangat disayangkan sekali sih, maksudnya karena ini kan Pak Novel itu kan statusnya sebagai petinggi di KPK gitu, yang memberantas korupsi gitu kan, yang kita tahu sendiri korupsi Indonesia kan mulai dari tahunnya PSB yang mulai marak gitu kan, yang fiskalnya itu ya. Tapi intinya ini sih kayak sangat disayangkan gitu, maksudnya dengan kondisi yang seperti itu, yang sudah 3 tahun dicari gitu pelakunya, terus tiba-tiba ada pelaku muncul gitu yang ya nggak tahu itu dia ngaku-ngaku kah atau benar dia yang melakukan itu gitu, yang sempat viral juga kan waktu beliau mengaku gitu kan di polisi gitu, kita juga semua nonton ya, sempat dibuat lucu juga dengan kasus yang terjadi ini gitu kan ya, karena saya dengar baca juga bahwa putusan yang diajukan itu tidak sesuai dengan kasus yang beredar. Misal contoh kayak
kasus ini gitu, tapi kita mengajukan ke pengadilannya itu malah dengan undang-undang yang berbeda ya. Mungkin itu sih yang menyebabkan sehingga dipidana itu cuma setahun aja, mungkin berbeda dengan kasus yang lainnya ya. Itu sih yang sangat disayangkan, itu kenapa kayak hukum di Indonesia tuh kayak ya bisa dibilang berat sebelah lah, artinya tidak merata ya. Kita tahu sendiri banyak kasus-kasus yang mungkin orang-orang miskin gitu yang tapi dipidana yang mungkin lebih panjang dan bahkan lebih berat gitu kan dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi, kasus-kasus yang seperti ini yang itu sangat apa ya, melukai masyarakat kita secara umumnya. Poinnya itu sih sangat disayangkan, ini malah dibuat meme terus, bahkan ya harusnya kan apa ya, yang orang-orang hukum kan harusnya bisa lebih bicara lebih banyak gitu kan, apalagi juga ini sangat krusial gitu. Tapi ya kalau misalnya dari masyarakat tidak diberi edukasi kan juga sangat sayang seperti itu. Gitu kalau tanggapan dari saya. Ya oke. Mungkin dari Mas Reza bisa itu, dari sudut pandangnya Mas Reza mungkin terkait hukuman yang kalau dari sudut pandang orang awam pun soal hukum atau soal berita-berita kayak gini kan langsung tercengang gitu kan. Kayak apa ya, bikin cacat orang, mata lagi seumur hidup, hukumannya cuman setahun. Itu ibarat kayak satu mata itu seharga setahun hukuman penjara. Nah itu kalau menurut Mas Reza bagaimana tuh? Oke, makasih Rio. Jadi kalau dari saya, tadi lengkap banget dari Faiz. Dari saya juga sama-sama memposisikan dari sisi orang yang awam bicara ilmu hukum. Tapi mungkin kita melihatnya dari sisi menyamakan antara kasus lain gitu loh. Kalau misalnya nih ada tindakan penyiraman yang mungkin kan vonis 1 tahun itu didasarkan atas seperti yang berkembang hari ini, dasarnya 3. Dari saya sempat baca salah satu media 3 juga alasan yang menjadikan mereka mendapatkan 1 tahun tuntutan penjara. 1, kedua terdakwa tidak sengaja menyiramkan. 1, 2, kedua terdakwa mengakui perbuatannya. Yang ketiga itu terdakwa sudah minta maaf ke Novel Baswedan dan kepada keluarga. Nah, untuk yang pertama jelas ya terkait ketidaksengajaan, bagi saya suatu yang sangat-sangat direkayasa, karena kalau dibilang ketidaksengajaan itu nggak mungkin dong. Ngapain, kayak sudah banyak orang yang mengkritisi itu, ngapain harus bangun sebelum subuh ngedatengin rumahnya, bahkan anehnya ngapain kalau nggak sengaja beli air keras gitu. Dengan beli air keras itu sebenarnya sudah membuktikan ada suatu niatan, ada suatu motif untuk melakukan kejahatan. Kecuali memang digunakan untuk ya alasan ilmiah, itu pun menurut saya pasti ada protokol tertentu yang diharuskan untuk dilewati supaya bisa kita mendapatkan akses untuk membeli air keras. Nah kalau ini kayaknya dibilang tidak sengaja sebuah ketidakmungkinan buat saya. Terus yang kedua, terkait sudah minta maaf, terkait sudah melakukan perbuatannya dulu. Sekarang kalau kita melihat ya, orang yang membunuh, orang yang kemudian melakukan penganiayaan, KDRT gitu, mereka juga mengakui perbuatannya gitu. Tapi kebanyakan ketika memang kasus ini tidak menimpa orang yang istilahnya punya pengaruh, ya sesuai, meskipun dia sudah mengakui perbuatannya, tetap aja hukumannya ponisnya biasanya bermacam-macam, lebih dari setahun biasanya, meskipun dia sudah mengakui perbuatannya. KDRT pun pasti akan lebih dari itu vonisnya setahu saya. Kemudian yang ketiga terkait sudah minta maaf. Nah ini yang sering banget nih
saya nggak tahu sih sistem hukum di Indonesia ngikutin apa yang sedang happening di Indonesia. Kan biasanya bikin sesuatu viral terus habis itu minta maaf. Tapi kan nggak bisa kita seperti itu. Iya, betul. Tapi satu hal yang mungkin bisa ditarik kesimpulan dari tiga alasan vonis tadi, bahwa sebenarnya sistem peradilan di Indonesia itu sebenarnya belum dalam kondisi yang ideal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum, untuk menjadikan Indonesia negara yang memegang hak asasi manusia, itu saja. Iya, oke. Nah kan ini nemu ada meme nih di Instagram nih. Bisa lihat nggak? Bisa nih. Oh boy, it's 3 a.m. Waktunya jalan-jalan. Bawa air keras tuh itu subuh-subuh kan? Iya, itu niat banget sih sumpah. Niat banget. Nah, Anda kami hukum 12 tahun penjara dan sejumlah denda. Tapi saya tidak sengaja. Ya udah setahun. Ketok palu. Enggak. Ini kan katanya kan ini kita hormati putusan pengadilan. Tapi gini, dari kita juga masyarakat awam pun kalau lihat keputusannya begini kan pasti ada yang nggak beres kan? Iya. Nggak beres ini kayak wah sudah apa ya, lebih pengen berbuat jahat atau ndak pengen membuat sesuatu yang menguntungkan salah satu pihak, tapi rencananya kayak kurang matang gitu loh. Iya, ya itu sih makanya yang aku sampaikan tadi di awal, maksudnya kan kayak kasian gitu loh masyarakat yang awam itu kayak disampaikan karena nggak sengaja, karena apa, masalah kan kenapa nggak disampaikan secara dalil hukumnya seperti apa, kenapa akhirnya dia di penjara 1 tahun, terus mungkin apa gitu ya, harusnya kan kayak gitu ya, maksudnya kenapa harus disampaikan kayak gitu, itu kan tidak, wah ini hukum bisa ngelawak apa gimana gitu kan. Makanya sebenarnya orang yang pada akhirnya awam atau buta hukum sekalipun bisa menilai gitu loh. Sekarang ngapain ketidaksengajaan itu harus berawal dari dia bangun sebelum subuh gitu loh. Orang yang mau bangun sebelum subuh itu, katakanlah mau sholat aja, pasti nggak mungkin itu nggak sengaja. Pasti sesuatu yang disengaja. Effortnya aja ada gitu loh. Susah, paling minimal ngidupin alarm lah. Jadi oh boy, bangun kan. It's kita aja bangun ya gitu. Coba kalau sampai diteleponin kayak saya kan. Gila gitu. Woi, bangun deh jam 3. Air keras siapin. Enggak bangun-bangun enggak jadi nih jam air keras. Enggak sengaja. Ini masalahnya tuh air kerasnya tuh asam sulfat, bro. Di lab aja kan asam sulfat gimana tuh? Di lab aja kita pakainya harus sesuai prosedur, sesuai protokol kan, di lemari asam harus di full set lah, full APD. Ini doi di botol doang. Ya itu sebenarnya perlu dipertanyakan juga sebenarnya. Kalau misalnya kayak yang saya tahu ya, ketika kita beli asam sulfat itu kan pasti kita ngelihat banyak hal gitu loh. Penjualnya ngelihat banyak hal, distributornya. Kalau yang kita tahu di lab kan pasti dia akan nyatet kan berapa yang dibeli sama ini, berapa liter, tujuannya untuk apa dan oleh siapa gitu loh. Beda kasus kalau emang ya itu ya nggak mau suuzon sih, tapi karena kita melihatnya kayaknya dari awal alasannya untuk membuat vonisnya setahun ya kayak ada sesuatu yang memang sudah di-create sejak awal untuk sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Bukan vonis ya, tuntutan ya. Sorry. Tuntutan yang iya benar. Disclaimer ya teman-teman. Tuntutan, maaf, bukan vonis. Oh, kalem.
Nah, ini kan juga tuh kalau kayak mau beli apa ya, kayak bahan-bahan yang karsinogenik kayak asam sulfat itu kan kayak pasti harus ada recordnya dong. Ya minimal kayak apa ya, kayak dokumen-dokumen yang memadai lah buat dia kayak buat izin membelinya gitu loh. Tapi kok ini ya gimana ya? Itu kalau air kerasnya masih es batu sih nggak apa-apa kan, es batu juga kan air keras kan, Itu beda konteks, Pak. kalau disiram kan kan paling benjol doang loh. Kalau itu Tapi- kalau air keras di Wonosobo pun banyak sekarang, Pak. Lagi turun air keras, Nah, lagi dingin tuh. lagi dingin kan. Minus berapa Tapi- itu Is? Nggak tahu kan 7 kan. Gimana aja? Enggak. Kalau kita beli air es pun kayaknya sengaja deh. Nggak mungkin kita nggak sengaja beli air es. Iya, bener. Apalagi ini habis puasa kan pastilah sengaja beli air es, nggak Nah. mungkin enggak. Iya, Sengaja. ya minimal di Burjo lah ya, langsung beli es teh gitu. Jadi kangen motek kan. Aduh, mau tekar. Aduh. Oh my god, oh my god. Aduh. Udah jadi kan ada meme lagi tuh yang bertebaran tuh. Jadi kayak di sila kelima Pancasila tuh kan, keadilan sosial Iya. bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Iya. di situ ada yang nambahin dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Itu coba astaga. Tapi mau dipikir-pikir miris, tapi iya juga sih. Iya. Kan ada juga kan meme yang katanya Pancasila mau dipangkas tuh, ada yang mau jadi 3 atau 4 gitu. Nah, iya. Aku denger dari siapa tuh? Pokoknya ada RUU namanya? lagi. Sila sama Ekasila ya kalau tidak salah. Ya, Mm-mm. RUU HIP. RUU namanya. HIP. Nah, itu. Oh iya. RUU HIP. Aku bilang ya ampun, aku kudu mikir lagi nih. Ada yang dihapus tuh. Ya, Aduh. ya aneh juga sih gitu loh kalau melihatnya. HIP itu apa ya? Bentar. Haluan ideologi Pancasila. Nah, Nah, mau ada demo lagi kah ini? Kejayaan mau manggil lagi kah? kan hashtag di Twitter lagi nggak boleh demo. Ya itu Iya. makanya sebenarnya aneh juga kalau ini misalnya nggak boleh demo nih, Mm-mm. nggak boleh demo, kayak seolah-olah sekarang itu sedang dimanfaatkan untuk membahas dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang kontroversial gitu loh di mata masyarakat, bukan di mata penguasa loh ya. Mm-mm. KUHP kemarin kan yang disepakati itu katanya. Ya itulah. Intinya gini yo, Heeh. nggak apa-apa lah hukum Indonesia kayak gitu, yang penting aku cinta salah satu rakyat Indonesia. Itu yang penting, aku cinta produk lokal. Nah, Ini. produk lokal. Cintailah produk Indonesia. dong. Harus. Tapi Emang mau yuk nikah sama orang luar Indonesia? maulah. Oh, kamu mau ya? Berarti- Indonesia lah aku malah. Mau. Enggak gini. Sekarang aku jadi bertanya-tanya sih dengan semua kasus yang ada, dengan kondisi yang ada kayak gini gitu loh. Mm-mm. Oke, memang positive thinking bahwa Allah itu tidak akan istilahnya sesuatu itu terjadi pasti karena seizin Allah. Mm-mm. Nah, dengan banyaknya problem, dengan banyaknya kondisi yang mungkin tidak kita jelas-jelas tidak kita harapkan, Mm-mm. tapi yang harus kita ingat adalah nggak akan semua itu terjadi, nggak akan Indonesia rusak juga tanpa izin Allah. Nah, tapi kalian berpikir nggak sih untuk misalnya ketika kalian memang sudah berpikir ngapain sih
terlalu lama di Indonesia kayaknya bukannya semakin sembuh tapi malah semakin banyak problemnya. Pernah nggak kalian berpikir pengen pindah gitu? Iya, Ya, pernah sih, ya. sering. Ya, Ngehalu sambil berak pernah kayaknya aku. Itu kalau lagi berak itu, woy, imajinasi kan liar kan. tepatnya nggak pindah sih. Kalau aku lebih ke main-main lah keluar, tapi tetap ya Indonesia sebagai tempat tinggal lah. Nah. Udah. Cinta Indonesia sekali Bapak ini. Iyalah. Gini. Dibilangin saya tuh cinta Ya. salah satu rakyat Indonesia. Tapi nggak tahu kalau lebih ya kan maksimal 4. Bisa, boleh. Aduh. Kan siapa tahu rezekinya kan nggak ada yang tahu. Tapi Oke. ya udah nggak apa-apa. Saya mencintai seseorang yang bisa dicintai. Masalahnya nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Oh, belum ke expose aja. Belum ke expose aja. Nah, kalau saya tuh cinta Indonesia tapi tidak semua dengan rakyatnya. Cinta negaranya tapi belum tentu dengan masyarakat-masyarakatnya. Soalnya masyarakat-masyarakatnya tuh kan masih ada ya, you know lah, masih barbar gitu. Iya, ya kan nggak bisa disamakan semuanya. Iya, bener.